طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd, jemaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang alhamdulillah dengan nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan di majelis ilmu. Maka tentunya kita berharap semoga duduknya kita di majelis ilmu pada malam hari ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala berikan banyak keberkahan pada waktu dan usia kita. Ya, karena pada dasarnya yang kita butuhkan hari ini adalah keberkahan di dalam hidup. Ya, ini yang paling kita butuhkan. Apa artinya kalau kita punya banyak hal tapi ternyata itu tidak dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita punya sedikit tetapi ternyata itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kita butuhkan. Ya. Dan seorang mukmin itu selalu berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Ya. Kalau tadi kita alhamdulillah menjalankan ibadah salat berjamaah, kemudian salat sunnah, zikir, ya, kemudian sekarang kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Ya. Ya, maka tadi semoga ini salah satu sebab ya keberkahan ya di dalam hidup dan usia kita. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita ya pada kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, ya fikih muyassar yang ditulis oleh beberapa pakar fikih ya. Tentunya para ulama yang kontemporer ya di zaman sekarang ya. Kita sampai pada pembahasan tentang di bab yang kelima, masih di bab yang kelima, permasalahan yang ketujuh ya, yaitu tentang ma yajibu lahul wudu. Apa saja perkara yang kita wajib berwudu sebelum melakukan perkara tersebut ya. Jadi kita sudah bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu ya. Maka sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang perkara-perkara yang membuat kita wajib berwudu atau kita wajib berwudu sebelum melakukan hal-hal tersebut ya. Baik, di sini beliau mengatakan wa yajibu 'alal mukallafi fi'lul wudu'i lil umuril atiyah. Kata beliau, wajib bagi mukallaf. Mukallaf itu maksudnya kita orang-orang yang sudah terikat dengan hukum. Ya, saya kurang suka mengartikan mukallaf ini dengan yang dibebani dengan hukum. Karena hukum syar'i itu bukan beban. Ya, ibadah itu bukan beban. Meskipun mukallaf dari kata taklif kalau di bahasa Arab itu, kalau kita mau bahas Indonesia kan artinya beban, tanggung jawab. Ya, tapi kan ibadah kepada Allah itu bukan suatu beban. Ya, tapi justru itu adalah suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-mukallaf di sini bisa juga kita artikan adalah orang-orang yang terikat dengan hukum. Baik, kata beliau, dan wajib bagi mukallaf fi'lul wudu, melakukan wudu lil umuril atiyah, untuk melakukan beberapa perkara berikut. Baik, yang pertama yang beliau sebutkan adalah as-shalah. Ya. Jadi kita wajib berwudu dulu sebelum kita menjalankan ibadah salat. Ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa hukumnya salat tanpa wudu dengan sengaja? Apa hukumnya? Haram, dosa. Ya. Kalau dengan sengaja dosa. Tetapi kalau tidak sengaja tidak berdosa, tapi harus diulang ya, karena sholatnya belum sah karena belum wudu ya. Jadi harus dibedakan di sini. Kalau ada orang sholat tanpa berwudu harus dibedakan. Dia nggak berwudunya sengaja atau
tidak sengaja. Ya, misalnya lupa tadi, ya dia kira sudah wudu ternyata belum berwudu. Kalau sengaja maka itu jatuhnya dosa. Ya, karena terang-terangan menyelisih perintah, ya, perintah syariat untuk berwudu sebelum sebelum sholat. Tetapi kalau tidak disengaja maka itu tidak dianggap sebagai dosa. Tetapi kewajibannya belum gugur, maka dia harus wudu dan kemudian mengulang sholatnya. Ya. Baik, kata beliau di sini li hadits Ibnu Umar marfu'an, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat yang tidak didahului oleh kesucian atau bersuci, tahur di sini. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sadaqatan min ghulul, dan juga Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang haram. Ya, seperti contohnya harta hasil korupsi misalnya. Ghulul itu sebenarnya seperti yang sudah pernah kita bahas. Ghulul itu diambilnya dari berkhianat terhadap ghanimah. Jadi ghanimah belum dibagiin tapi udah ngambil duluan. Ya, harusnya ghanimah itu dikumpulin dulu, harta rampasan perang dikumpulkan dulu, baru nanti akan dibagikan oleh pimpinan perangnya, nanti dibagikan. Kalau zaman Nabi ya berarti Nabi SAW yang membagikan. Bagaimana pembagiannya sudah diatur di dalam Al-Quran, sudah disebutkan di dalam surat Al-Anfal tentang pembagian ghanimah. Nah, orang yang mengambil ghanimah sebelum dibagikan ini disebutnya ghulul. Ya, disebutnya ghulul, curang, mengambil sesuatu bukan dengan cara yang hak. Ya. Nah, maka kemudian para ulama memasukkan kategori ghulul ini contohnya seperti korupsi. Ya. Taib, intinya mengambil harta bukan dengan cara yang hak. Taib. Kemudian yang kedua, perkara yang juga wajib didahului dengan wudu terlebih dahulu selain salat, yang kedua adalah at-tawaf bil bait. Melakukan tawaf di Ka'bah. Kemudian kata beliau, fardhan kana au naflan. Entah itu tawafnya ini tawaf yang hukumnya wajib, seperti contohnya tawaf haji, tawaf haji ataupun tawaf umrah yang termasuk di dalam rukun. Berarti kalau termasuk rukun haji atau rukun umrah tawafnya, maka ini disebut dengan tawaf yang wajib hukumnya. Karena nanti akan ketemu juga dengan tawaf yang hukumnya sunnah. Mungkin para jemaah pernah mendengar tawaf kudu. Pernah dengar tawaf kudu? Tawaf kudu termasuk tawaf yang sunnah. Atau misalnya seseorang sudah selesai nih menjalankan ibadah umrah tapi masih di daerah Mekah, mau masuk ke Masjidil Haram. Apa yang disunahkan? Kalau di masjid kan sunahnya apa? Baru masuk masjid, tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram itu bukan tahiyatul masjid sunahnya, tapi sunahnya tawaf. Sunahnya tawaf dulu, baru kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ini disebut dengan tawaf yang sunnah. Jadi dua-duanya, entah itu tawaf yang wajib ataupun tawaf yang sunnah, dua-duanya harus didahului dengan kesucian, harus berwudu terlebih dahulu, mengangkat hadas kecil. Baik, kata beliau di sini li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu tawadda'a tsumma tawafa bil bait. Karena Nabi itu sebelum dia tawaf maka beliau berwudu terlebih dahulu. Ini dalilnya. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada dalil yang lain yang menunjukkan tentang hal tersebut. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun. Kata Nabi, tawaf mengelilingi Ka'bah itu termasuk seperti sholat. Kedudukannya seperti sholat. Cuman kata Nabi SAW bedanya, illa annallaha abaha fihi kalam. Bedanya sholat dengan tawaf ini, cuma kalau di dalam tawaf ini boleh berbicara, sedangkan di dalam sholat nggak boleh berbicara. Makanya kita kalau tawaf kemudian sesekali ngobrol sama teman yang di sebelah kita, atau sempat angkat telepon, tidak masalah. Karena memang dibolehkan untuk berbicara ketika tawaf. Tetapi kalau sholat tidak boleh. Kalau sholat tidak boleh. Bahkan itu termasuk pembatal sholat. Nanti itu akan dibahas di pembahasan tentang pembatal sholat. Baik. Lantas bagaimana dengan sa'i? Kalau sa'i bagaimana? Harus wudu terlebih dahulu atau tidak? Kalau sa'i enggak. Kalau sa'i itu tidak disyaratkan harus dalam kondisi suci dari hadas kecil. Kalau hadas besar jelas harus suci dari hadas besar. Masa mau masuk masjid dalam kondisi hadas besar? Nggak boleh masuk masjid dalam kondisi hadas besar. Tetapi yang kita bahas di sini hadas kecil,
Boleh nggak seseorang sa'i antara Safa dan Marwah dalam kondisi ya hadas kecil, misalnya sudah kentut, ya belum berwudu lagi, maka jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Jadi di antara rangkaian ibadah umrah itu yang wajib ya untuk suci itu adalah tawaf. Ya tawaf sama ya sholat sunnah yang ada di dalam rangkaian ibadah umrah. Ya, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Sisanya seperti sa'i kemudian mencukur itu nggak perlu. Ya, ini agak ada kaitannya dengan tohar atau kesucian dari hadas kecil. Baik. Kemudian beliau menguatkan lagi, kata beliau di sini waliman'ihi al-haid min at-tawaf hatta tadhur. Dan di antara penguat dalil kenapa dikatakan bahwa sebelum tawaf itu harus berwudu terlebih dahulu, suci dari hadas kecil, karena Rasulullah SAW melarang orang yang haid untuk tawaf sampai dia suci. Ya, sebagaimana kisah Aisyah, mungkin kita pernah lihat. Aisyah ketika berhaji bersama Nabi SAW, ternyata qadarullah beliau haid. Ya, maka akhirnya Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi, if'ali ma yaf'alil hajj ghaira alla tatufi bil bait. Ya, silahkan lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji, tapi satu doang yang nggak boleh. Apa itu? Tawaf. Ya, semua lakuin apa yang dilakukan oleh jamaah haji, wukuf di Arafah, ya, mabit di Mina dan Muzdalifah, lakuin semuanya. Yang nggak boleh cuma satu, tawaf dong di Ka'bah. Itu yang tidak boleh. Ya, ini sebagai dalil juga penguat bahwa kalau tawaf itu disyaratkan taharah, sedangkan selain tawaf dari rangkaian ibadah haji ataupun umrah tidak disyaratkan taharah. Ya. Baik, itu yang kedua dari perkara yang diwajibkan berwudu atau suci dari hadas kecil terlebih dahulu. Baik, yang ketiga adalah masul mushaf bi basyratihi bila ha'il. Yang ketiga adalah di antara yang wajib dilakukan, wajib berwudu sebelum melakukan sesuatu, salah satunya adalah menyentuh mushaf secara langsung. Mushaf di sini maksudnya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an yang memang isinya cuma Qur'an. Ya, nggak ada terjemahannya, ya bukan Al-Qur'an yang sebenarnya dia kitab tafsir. Ya, karena kan kalau kita belajar kitab tafsir ada ayat-ayat Al-Qur'annya di situ, sama kayak Al-Qur'an terjemahan. Ya. Maka yang dimaksud mushaf di sini adalah Al-Qur'an yang memang tidak ada terjemahan dan bukan tafsir di situ. Ya, mushaf. Ya. Maka ini tidak boleh disentuh kecuali dalam kondisi suci. Ya, tidak boleh disentuh secara langsung dengan kulit. Ya. Kalau dengan penghalang boleh atau tidak? Ya, kata para ulama boleh. Makanya dikaitkan di sini bila ha'il, kata, tanpa penghalang. Ya, contoh di antara penghalang yang disebutkan oleh para ulama itu seperti qufaz. Qufaz itu sarung tangan. Ya, sarung tangan itu bisa digunakan untuk memegang mushaf atau bolak-balik halaman. Ya. Jadi yang dibahas di sini menyentuh mushaf tanpa pembatas. Ini tidak boleh kalau sebelumnya kita belum berwudu, atau tidak boleh kalau masih ada hadas kecilnya. Ya. Apalagi kalau hadas besar, ya jelas sudah tidak boleh kalau hadas besar. Baik, dalilnya apa? Dalilnya ada 2 dalil yang beliau sebutkan di sini. Pertama, ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yamassuhu illa al-mutahharun." Ya, tidak ada yang menyentuh Quran itu kecuali mutahharun. Mutahharun maksudnya kata sebagian ulama tafsir, ya al-mutatahhir, orang yang sudah bersuci. Ya, orang yang sudah bersuci. Meskipun ada beberapa penafsiran, ya, kalau kita buka tafsir ayat ini ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan mutahharun ini di sini maksudnya malaikat. Iya, ada juga yang menafsirkan maksudnya tadi adalah orang yang suci. Jadi tidak memegang mushaf itu Al-Qur'an itu kecuali orang yang suci. Ya. Nah, dikuatkan lagi dengan sabda Nabi SAW di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Malik dan juga Imam Baihaqi, ya, dan disahihkan oleh Al-Albani, bahwa Nabi SAW bersabda, "La yamassul Qur'an illa tahir." Ya, tidak boleh memegang Al-Qur'an itu kecuali orang yang suci. Ya, ini kan dalilnya sudah jelas ini. Sorry, makanya kalau kita lihat pendapat imam madhab yang 4 semuanya sepakat. Imam madhab yang 4 sepakat bahwa tidak boleh menyentuh mushaf tanpa pembatas kecuali sudah bebas dari hadas. Ya, ini pendapat 4 imam madhab. Ya, makanya semoga kita berhati-hati. Kalau kita rasanya kadang malas kalau harus wudu dulu baru megang mushaf, maka saya sarankan kalau bisa kita punya Al-Qur'an yang terjemahan. Ya, sehingga tidak memberatkan. Ya, barangkali kita sambil nunggu macet pengen baca Quran misalnya di mobil, ya, maka ini bisa menjadi alternatif. Ya, masa mau lagi macet turun dulu buat berwudu, kemudian buka Quran, akhirnya nggak jadi ngaji gitu kan.
Ya, makanya bisa diantisipasi dengan tadi menggunakan Al-Qur'an yang ada terjemahannya atau ya yang Al-Qur'an yang isinya tafsir. Ya, bisa digunakan seperti itu. Baik. Karena dalilnya kuat, ya, dalil ulama yang mengatakan bahwa harus berwudu terlebih dahulu, dalilnya kuat sebagaimana dalil yang kita sebutkan tadi bahwa tidak boleh menyentuh mushaf kecuali tahir, kecuali orang yang sudah suci. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 3 perkara yang kita wajib berwudu terlebih dahulu sebelum kita melakukan hal tersebut. Sekarang ya, permasalahan yang terakhir dari bab 5 ya, yang dibahas adalah tentang ma yustahabbu lahul wudu. Kalau tadi wajib berwudu dulu, kalau yang sekarang disunahkan untuk berwudu. Ya, kalau tadi wajib berwudu, kalau sekarang disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Baik. Yang pertama, inda dzikrillah ta'ala wa qiraatil Qur'an. Di antara kondisi kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu, contohnya seperti ketika mau zikir, ya, membaca zikir, entah itu zikir pagi petang, ya, atau zikir yang lainnya, maka di sini kita disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Sebenarnya masuk juga kategorinya di sini doa. Ya, berdoa juga termasuk yang ya dianjurkan dalam kondisi berwudu, meskipun gak wajib. Ya. Bukan berarti maksudnya kalau nggak suci nggak boleh berdoa. Ya. Boleh saja berdoa, tetapi sunnahnya kita dalam kondisi suci. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Jadi harus dibedakan antara menyentuh Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Kalau menyentuh Al-Quran harus wudu terlebih dahulu, wajib. Tetapi kalau baca Al-Quran disunahkan wudu terlebih dahulu. Ya, ini 2 hal yang harus dibedakan, mirip ya. Nah, di sini disebutnya qiraatul Quran, kalau yang sebelumnya tadi disebutnya menyentuh mushaf. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, di mana kita dianjurkan untuk berwudu adalah inda kulli salatin, setiap mau sholat. Jadi misalnya contoh nih, kita sekarang habis sholat maghrib tadi sudah wudu, ya, bahkan sambil nunggu sholat isya kita juga belum batal wudunya. Ya. Apa hukumnya kita berwudu untuk sholat isya? Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Tidak wajib memang. Ya, kita bisa sholat dengan satu wudu selama tidak batal. Mau sholat 5 waktu, ya sekalian, ya, dari subuh sampai isya selama belum batal bisa dipakai wudunya. Ya. Tetapi disunnahkannya kita untuk wudu setiap kali sholat. Ya. Dalilnya apa? Kata beliau di sini limuwaqabatihi sallallahu alaihi wasallam, karena seringnya Rasulullah itu wudu di setiap sholat. Ya, seringnya Rasulullah wudu dulu di setiap sholat. Kemudian juga ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli sholat. Kata Anas bin Malik ini kan termasuk sahabat Ansor junior, ya. Beliau termasuk yang berkhidmah kepada Nabi dari usia 10 tahun sudah dibawa sama ibunya untuk berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu setiap kali sholat biasanya berwudu, ya, biasanya berwudu, meskipun tidak terus menerus, tidak selalu, tetapi seringkalinya Rasulullah berwudu, ya, seringkalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Jadi ya, ini juga bukan berarti maksudnya kemudian tadi seperti yang kita sampaikan wajib untuk wudu setiap sholat, ya, tetapi hukumnya hanya sebatas disunahkan, ya. Baik, kemudian yang ketiga, ya, selain zikir, ya, membaca Quran, ya, yang kedua kemudian setiap kali ingin sholat. Yang ketiga, yustahabbul wudu lil junubi idza arada an ya'uda lil jima'. Ya, kalau ini untuk pasangan, ya, suami istri, ya, apabila ya seorang suami mendatangi istrinya kemudian sudah menunaikan hajatnya dan ingin mendatangi istrinya lagi, maka disunahkan untuk berwudu. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Atau misalnya tidak mendatangi istri tapi ingin makan, ya, atau ingin minum atau ingin istirahat tidur, ya, ditunda dulu untuk mandi menghilangkan hadas besarnya, maka di sini disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau bisa, ya, ini diusahakan kalau seorang misalnya belum, ya, bisa untuk langsung mandi mengangkat hadas besarnya, usahakan minimalnya wudu terlebih dahulu, karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau makan, mau minum, ya, mau istirahat, ya, silakan. Karena Rasulullah pun pernah menyontohkan, ya, Rasulullah SAW pernah mencontohkan sebagaimana, ya, penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW idza arada an yanam wa huwa junub
tawadda'a wudu'ahu lis-salati qabla an yanam. Rasulullah itu kalau mau istirahat dalam kondisi junub, maka beliau wudu terlebih dahulu sebelum tidur. Ya. Dan dalam riwayat lain disebutkan fa'arada an ya'kula aw yanam, atau misalnya dia nggak pengen tidur tapi pengennya makan. Ya, maka tetap di sini disunahkan wudu terlebih dahulu. Ya, ini di antara sunnah. Syukur-syukur kalau seseorang bisa langsung mandi. Ya. Kenapa? Karena para ulama ya banyak yang menganjurkan untuk menyegerakan menghilangkan hadas besar. Ya. Ini sifatnya anjuran. Ya, kenapa? Karena ada beberapa ibadah itu kaitannya itu dengan hadas besar. Artinya kita akan terhalang dari ibadah tersebut. Contoh misalnya, ya beberapa ulama itu mengatakan bahwa tidak boleh bagi seorang junub untuk membaca Quran sampai dia mengangkat hadas besarnya. Ini artinya kan seseorang terhalang dari kebaikan. Makanya kita disunahkan untuk menyegerakan mandi, mengangkat hadas besar. Ya. Meskipun tidak wajib, karena Rasulullah pun pernah mencontohkan untuk tidak langsung menghilangkan hadas besar, tapi beliau istirahat langsung. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, di mana kita disunahkan wudu terlebih dahulu adalah al-wudu qabla al-ghusli. Wudu sebelum mandi. Ya, sekarang pertanyaannya, mandi apa yang dimaksud di sini? Mandi junub atau semua mandi? Baik. Mandi apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah mandi yang disyariatkan secara umum. Entah itu mandi junub atau mandi yang hukumnya sunnah. Seperti apa contohnya? Mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat Id. Ya, beberapa mandi-mandi yang hukumnya sunnah, ya itu juga disunahkan juga untuk kita berwudu terlebih dahulu. Meskipun tidak wajib. Ya, kalau kita mau langsung mandi juga tidak apa-apa, tidak berdosa. Tetapi disunahkannya untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan mandi yang hukumnya mubah. Ya, kalau kita cuma sekedar rasanya gerah pengen mandi, ya maka ini di sini tidak disunahkan untuk berwudu. Ya, tidak harus untuk berwudu terlebih dahulu. Silakan mandi aja secara langsung. Baik. Dalilnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah yabda fayaghsilu yadayhi. Ya, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mandi janabah, beliau memulai dengan apa? Memulai dengan mencuci kedua telapak tangan. Ya, jadi cuci dulu kedua telapak tangan, ya. Tsumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau ngambil air dengan tangan kanan, kemudian diguyur ke tangan kiri. Ya, ini termasuk cara beliau mencuci kedua tangan beliau. Baik, fayaghsilu farjahu. Baru kemudian Rasulullah membasuh kemaluannya, tsumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Baru kemudian Rasulullah itu berwudu. Ya, ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Kalau wajibnya nanti akan dibahas di pembahasan tentang mandi, insyaallah. Nanti akan ada pembahasannya. Apa sih yang sebenarnya yang menjadi kewajiban di dalam mandi janabah itu? Ya, apakah wudu itu termasuk yang wajib atau ada hal-hal yang wajib lainnya? Nanti akan ada pembahasannya di bab tentang mandi janabah. Baik, kemudian yang terakhir dari sunnah yang perkara yang disunahkan wudu terlebih dahulu adalah indan naum, ya, ketika hendak tidur. Ya, ini juga termasuk sunnah yang kadang kita terluput. Ya, terluputnya karena malas. Ya, biasanya malas karena sebelum tidur itu wudu dulu rasanya malas gitu ya. Padahal ini diantara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan harusnya ini kalau kita berbicara harusnya ditinggalkannya sesekali, bukan dilakukannya sesekali. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau kita sering kebalik, ya, sunnah-sunnah seperti ini dilakukannya sesekali, tapi biasanya ditinggalin. Gitu. Harus dibalik sekarang. Ya, harusnya lebih sering dilakukan, tapi sesekali ditinggalkan tidak masalah, karena hukumnya cuma sekedar sunnah. Baik, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Ya, kata Nabi, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudu salat. Ya, makanya menyempurnakan wudu itu bukan cuma sunnah ketika ingin menggunakannya untuk sholat. Jadi setiap kali wudu itu kalau bisa sempurna wudunya. Mau untuk tidur, mau untuk baca Quran, mau untuk apapun kalau bisa sempurna wudunya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita lihat beberapa hadis disebutkan di situ Rasulullah itu berwudu seperti wudu untuk sholat.
maksudnya sempurna, ya, sebagaimana wudu untuk sholat. Baik, tsumma ja'ala shiqqikal ayman. Kemudian setelah berwudu maka tidurlah ya dengan berbaring ke arah yang bagian tubuh yang sebelah kanan. Ini sebagaimana sunnah ketika kita ingin tidur, ya, berbaringnya miring dengan tubuh kita yang sebelah kanan menjadi menempel dengan tempat tidur kita. Ya. Baik, dan sunnah-sunnah yang lain tentu pembahasannya di luar pembahasan kita tentang sunnah-sunnah ketika tidur. Ya. Tapi itu beberapa hal yang disunahkan untuk berwudu sebelum melakukannya. Kalau kita ringkas seperti pertama zikir, ya, zikir kepada Allah, ya, kemudian juga termasuk di dalamnya membaca Quran, ya, berdoa, ya. Kemudian yang kedua di setiap hendak salat, kemudian yang ketiga ketika ingin mendatangi, ya, pasangan, ya, untuk yang kedua kalinya, atau ingin tidur, ya, atau ingin tidur sebelum mandi janabah, ya, maka di situ juga disunahkan wudu. Kemudian yang keempat wudu sebelum mandi, ya, tadi kita sudah sebutkan. Dan yang terakhir yang kelima ketika hendak tidur, ya, maka semoga bisa kita amalkan, ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, ya. Pembahasan yang sebenarnya jarang untuk diamalkan, ya, tetapi kita perlu tahu karena memang pembahasan ini juga sebenarnya salah satu pembeda, ya, pembeda antara kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang-orang yang menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu? Pembahasan yang disebutkan di sini di dalam bab yang ke-6, yaitu fil mashi 'alal khuffaini wal imamati wal jabirah, yaitu mengusap dua khuf, ya. Ini pembahasan seperti yang pernah juga kita singgung, ini termasuk jarang dibahas sebenarnya. Kenapa? Karena kita hampir sulit mendapatkan orang yang mengamalkan, yang mengusap khuf di zaman sekarang, apalagi di negeri kita, di Indonesia ini, ya. Karena memang tidak terbiasa, mungkin tidak terbiasa dengan dua khuf. Kemudian juga kita sudah sebutkan biasanya orang itu menggunakannya kaos kaki, bukan khuf yang terbuat dari kulit, ya. Jadi disitulah yang juga menjadi sebab pembahasan ini jarang dibahas. Tetapi ini penting kita bahas. Kenapa? Karena di antara pembeda kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang-orang Syiah, ini salah satunya masalah khuf ini. Makanya ini juga disinggung oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika membahas tentang akidah atau manhaj, ya. Di antara pembeda kita dengan orang-orang Syiah, kalau orang-orang Syiah mengingkari semua hadis-hadis tentang mengusap khuf. Semua hadis-hadis tentang mengusap khuf mereka ingkari, mereka enggak amalkan. Tetapi anehnya mereka ketika berwudu mereka enggak membasuh kaki. Apa yang mereka lakukan? Mengusap kaki. Orang-orang Syiah itu enggak basuh kaki, tetapi mengusap kaki, ya. Makanya ini pembahasan perlu kita bahas agar kita juga punya pemahaman tentang bagaimana akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah mengusap khuf ini. Kemudian juga memang kalau kita perhatikan juga ada beberapa hal yang juga menjadi pembeda dengan antara Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan fikih, kemudian disinggung di dalam masalah akidah satu manhaj. Contoh yang lain misalnya seperti mengqadha sholat bagi wanita haid. Ya. Wanita haid wajib qadha sholat atau enggak? Enggak wajib. Iya, tetapi orang-orang Khawarij itu mereka mengqadha sholat wanita haid. Qadha sholat. Dari mana kita tahu? Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau itu pernah didatangi oleh seorang wanita, kemudian bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa kita disuruh qadha puasa wa lam nu'mar bi qada'i as-shalah? Tapi kenapa kita enggak disuruh untuk qadha salat?" Apa kata Aisyah? "Ahururiyatin anti?" Apakah engkau ini seorang wanita Khawarij? Ya, kata Aisyah. Kenapa? Karena biasanya orang Khawarij saja yang nyuruh qadha salat, ya. Ya, karena memang orang Khawarij ini kan terkenal sebagai, ya, terlalu berlebihan di dalam masalah agama, gitu, ya. Baik, itu diantara beberapa pembahasan fikih yang juga disinggung di dalam masalah akidah. Termasuk yang akan kita bahas ini tentang khuf. Baik, masalah al-khuf, ya, khuf itu apa? Beliau mengatakan di sini al-khuf adalah ma yulbasu 'ala rijli min jildin wa nahwihi. Khuf itu adalah sesuatu yang digunakan di kaki, ya, yang terbuat dari jild. Jild itu maksudnya kulit, ya. Jadi khuf yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab itu, ya,
Di zaman dulu sampai zaman sekarang yang biasa digunakan itu sepatu yang terbuat dari kulit. Ya. Bisa dikatakan sepatu karena bahasa mudahnya kalau kita terjemahin sepatu aja bahasa mudahnya. Ya. Dia panjang ya sampai melebihi mata kaki biasanya. Ya, sampai melebihi mata kaki dan dia terbuat dari kulit. Ya. Bedanya dengan sepatu yang biasa kita gunakan hari ini, kalau khuf itu bahannya dari ujung kaki sampai atas itu semua bahan luarnya kulit. Ya, kalau kita kan sepatu beda ya, antara alas dengan atasnya itu beda bahannya gitu kan. Ya, beda bahannya. Kalau khuf itu semua dari bawah sampai atas mata kaki itu ya bagian luarnya itu terbuat dari kulit. Dan ini biasanya digunakan untuk safar atau di dalam musim-musim dingin biar lebih hangat. Ini diantara fungsi khuf yang digunakan oleh orang-orang Arab. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa yulhaqu bil khufaini kullu ma yulbasu 'ala rijlaini min sufin wa nahwihi, dan juga bisa dikategorikan khuf semua yang digunakan di kedua kaki yang terbuat dari suf. Seperti itu kayak misalnya kain. Ya pokoknya apapun yang digunakan di kedua kaki ya sebagai alas kaki yang mirip sepatu ya, mirip khuf, maka itu bisa dikategorikan dengan khuf. Ya cuman apakah semuanya bisa diusap atau enggak, maka itu nanti pembahasannya beda lagi gitu. Ya, enggak semua bisa diusap. Karena apa? Karena mengusap khuf itu ada ketentuannya. Ya, syarat dan ketentuannya berlaku gitu. Ya baru boleh mengusap khuf. Baik, ada beberapa permasalahan di sini. Ya, ada sekitar 7 permasalahan. Ya kita bahas dulu yang bisa kita bahas insyaallah di malam hari ini. Baik, permasalahan yang pertama, al-mas'alatul ula hukmul mas'i 'alal khuffain. Yang pertama adalah hukum mengusap kedua khuf. Dan dalilnya, kata beliau di sini, mengusap kedua khuf jaizun bittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Ya, mengusap kedua khuf ini adalah hukumnya boleh sesuai dengan yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi semua ahli sunnah wal jamaah itu sepakat boleh mengusap khuf. Ya, jadi kalau suatu saat nanti kita ngelihat orang ya ketika berwudu enggak lepas alas kakinya atau sepatunya ya cuma diusap aja, ya maka ya jangan aneh gitu, karena memang ada dasarnya di dalam syariat ya. Baik. Kata beliau tujuannya apa? Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla. Mengusap khuf ini bagian dari rukhsah dari Allah. Ya, keringanan yang Allah berikan bagi kita ya, sebagai bentuk takhfif ya, dan juga mengangkat kesulitan. Karena ada kondisi-kondisi di mana orang lebih mudah tetap menggunakan khuf ini daripada membukanya. Contoh misalnya dalam kondisi ya dingin yang ya sangat dingin misalnya. Ya, kalau di situ buka sepatu kemudian basuh kaki ya kemudian pakai lagi, ini ada sedikit kesulitan. Ya, ini sudah masuk. Kirain suara masuk. Baik, jadi itu ada kesulitan dalam beberapa kondisi. Seperti contohnya safar juga misalnya. Safar kalau kita misalnya sedang perjalanan jauh misalnya. Kalau kita ditanya mana lebih mudah buka pasang sepatu atau ya nggak usah dibuka pasang, pasti kita milihnya nggak usah dibuka pasang, udah digunakan aja. Ini lebih mudah. Ya ini yang dijadikan sebagai alasan oleh para ulama sebab ya dibolehkannya mengusap khuf. Ya, makanya ya agama itu mudah. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu mudah. Tetapi bukan berarti maksudnya boleh bermudah-mudahan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Ya. Mudah dan bermudah-mudahan itu dua hal yang berbeda ya. Dan kalau kita lihat banyak riwayat yang menunjukkan agama Islam itu mudah ya. Kata Aisyah, Rasulullah tidaklah diberikan pilihan antara dua hal. Kata Aisyah, illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman, kecuali Rasulullah pasti pilih yang paling mudah. Ya kalau Rasulullah dikasih pilihan, Rasulullah kita harus A atau B, pasti Rasulullah pilihnya yang paling mudah selama itu bukan termasuk dosa. Ya, karena memang agama Islam itu mudah ya, tapi sekali lagi tadi jangan bermudah-mudahan. Baik. Kemudian kata beliau di sini ya menunjukkan kebolehannya sunnah dan juga ijma', artinya dalil-dalil dari as-sunnah, hadis-hadis Nabi SAW dan juga kesepakatan para ulama. Baik. Kalau sunnah maka terlalu banyak dalil-dalilnya ya, sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan ya, kata beliau laisa fi qalbi minal mashi syai'. Kata Imam Ahmad, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku tentang mengusap khuf. Maksudnya enggak ada keraguan. Kenapa? Fihi arba'una haditsan 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada minimalnya 40 hadis dari Nabi tentang mengusap khuf ini, masyaallah. Mau ragu apa lagi? Ini udah 40 hadis, sudah mutawatir sudah. Ya, enggak mungkin 40-nya semuanya hadis yang
berdosa gitu. Apalagi riwayat-riwayatnya jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian bahkan Al Hasan Al Basri, ya, juga salah seorang ulama salaf mengatakan haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Aku dikabarkan oleh 70 sahabat Nabi bahwa Nabi itu mengusap khuf. Ya, bayangkan 70 sahabat. Ini bukan satu dua sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi mengusap khuf, tapi 70. Ya. Kalaulah kita katakan satu orang saja sahabat yang meriwayatkan, itu cukup untuk menunjukkan hadisnya sahih. Kenapa? Karena sahabat itu udul. Maksudnya udul itu terpercaya, nggak mungkin berdusta. Ya, kalau kita mungkin aja berdusta, ya, tapi ini sahabat, ya, yang ngasih jaminan langsung, ya Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di antara hal yang menguatkan lagi, di antara yang meriwayatkan hadis khuf itu, ya, adalah seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah. Ini namanya Jarir, ya, bukan Jabir. Beda antara Jabir bin Abdullah dan Jarir bin Abdullah. Ini namanya Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah meriwayatkan hadis tentang khuf. Kata beliau, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil, thumma tawaddu'a wa masa'a ala khuffaini. Ya, kata Jarir, aku melihat Rasulullah itu buang air kecil, kemudian beliau wudu dan mengusap dua khufnya. Ya. Kenapa hadis riwayat Jarir ini dianggap istimewa oleh para ulama salaf terdahulu? Karena Jarir ini masuk Islamnya termasuk belakangan. Ya, bahkan setelah turunnya ayat tentang wudu yang di surat Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ini kan ayat tentang wudu yang kita bacakan. Ya, Jarir ini masuk Islamnya setelah ayat wudu itu. Kenapa dikatakan spesial? Karena sebagian orang seperti orang-orang Syiah itu yang mengingkari tentang khuf ini, mereka mengatakan bahwa hadis-hadis yang menunjukkan tentang bolehnya mengusap khuf itu mansuh. Apa artinya mansuh? Dihapus hukumnya dengan turunnya ayat wudu. Iya, dengan turunnya ayat wudu. Iya. Tetapi ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ayat wudu ini tidak menghapus mengusap khuf. Kenapa? Karena Jarir ini masuk Islamnya setelah turunnya ayat wudu dan beliau melihat Rasulullah masih mengusap khuf. Berarti belum dihapus, nggak dihapus. Jadi tetap disyariatkan. Makanya kata para ulama, ya, hadis Jarir ini menjadi suatu hal yang membuat mereka semakin takjub dengan, ya, syariat mengusap khuf ini. Ya, salah satunya perkataan Al-A'mash di sini, ya, kata beliau, kana yu'jibuhum hadzal hadits. Para ulama itu sangat takjub dengan hadis Jarir ini. Kenapa? Karena hadis Jarir ini yang memutus, ya, persepsi bahwa, ya, atau asumsi, bukan persepsi, asumsi bahwa hadis tentang mengusap khuf itu dihapus oleh ayat wudu. Ini langsung diputus asumsinya. Kenapa? Karena Jarirnya masuk Islamnya belakangan dan ternyata meskipun ayat wudu sudah turun, beliau masih melihat Rasulullah mengusap kedua khuf. Masya Allah. Ya. Jadi tidak ada keraguan tentang syariat mengusap khuf. Ya. Baik, wa qad ajma'a al-ulama min ahli sunnah wal jamaah ala masyru'iyyatihi, dan ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat dengan disyariatkannya mengusap khuf baik dalam kondisi safar maupun sedang mukim. Mukim itu maksudnya tidak safar. Jadi kita perlu tahu bahwa mengusap khuf ini rukhsah yang tidak terikat dengan safar. Ya, kalau qashar misalnya kita bahas sholat qashar. Qashar itu sholat 2 rakaat untuk yang 4 rakaat. Ya. Kalau qashar ini dia berkaitan dengan safar. Kalau orang nggak safar, ya nggak boleh qashar. Ya, terikat dengan safar. Sedangkan kalau khuf ini dia tidak terikat dengan safar. Jadi kita mau safar, kita nggak safar, tetap boleh mengusap khuf. Asalkan tadi memenuhi syarat. Ya, syaratnya apa? Syaratnya nanti berkaitan dengan khufnya itu sendiri. Ya, bagaimana spesifikasi dari khuf tersebut. Ya, nanti kita akan bahas di syarat-syarat mengusap khuf insyaallah. Baik, kemudian beliau mengatakan wa kadzalika yajuzul mas'u 'alal jawarib. Ini yang akan jadi pembahasan kita juga, ya. Kata beliau, ya, dan begitu juga dibolehkan mengusap jawarib. Jawarib itu jamak dari jawrab, artinya kaos kaki. Yang pernah kita bahas kaos kaki, ya. Di sini di kitab Fiqh Muyassar ini, ya, karena memang penulisnya rata-rata ulama bermadhab Hambali, ya, makanya kita lihat juga, ya, beliau menguatkan pendapat, ya, di madhabnya Imam Ahmad, karena memang di antara ulama madhab yang membolehkan mengusap khuf ini adalah madhabnya mengusap apa?
jorok kaos kaki ini adalah mazhabnya Imam Ahmad. Ya, tetapi meskipun beliau membolehkan itu ada syarat-syaratnya. Ya. Jadi syaratnya, di antara syaratnya itu kaos kakinya itu harus tebal. Ya, nggak boleh kaos kaki yang tipis dan masih kelihatan kulit-kulit. Ini nggak boleh. Ya, harus benar-benar tertutup semua bagian kaki yang kalau dalam wudhu wajib dibasuh. Jadi dari ujung kaki sampai setelah mata kaki harus tertutup dengan tebal. Kemudian yang kedua, harus bisa digunakan untuk berjalan. Ya, cuman ini kan jarang kita temukan ya, orang jalan pakai kaos kaki doang gitu ya. Kecuali kalau nggak salah saya pernah lihat ya, mungkin beberapa jamaah juga pernah lihat ada kaos kaki yang bawahnya itu kayak sepatu bagian. Jadi bagian bawahnya itu kayak sepatu, tapi setelahnya ini kaos kaki. Ya, mungkin sebagian jamaah pernah lihat. Kalau yang nggak pernah lihat mungkin nanti bisa ya searching ya, coba dilihat. Ya, kalau nggak salah saya pernah lihat yang seperti itu. Bagian bawah mirip sepatu dari kulit ya, tapi bagian atasnya, bagian atas kaki ini dari seperti kaos kaki ya, sampai atas. Ya, saya seperti dari. Nah, kalau seperti ini jelas ini bisa. Ya, apalagi kalau tadi ya syarat yang tebalnya juga terpenuhi. Kenapa? Karena yang seperti itu bisa digunakan untuk jalan. Ya, cuman yang sering jadi kendala seperti yang pernah ditanya. Ya, bagaimana kalau pakai itu sholat di masjid? Ya, maka ini yang kadang ya juga menjadi penghalang kenapa jarang diamalkan masalah menguasai khuf ini. Tetapi bukan berarti nggak bisa diamalkan. Contoh misalnya, ya saya katakan salah satu contoh seseorang bisa mengamalkan nanti, misalnya kita safar anggap saja ke daerah, kalau Bandung sudah 80 kilo belum Bapak? Udah lebih ya, insya Allah lebih. Misalnya safar ke Bandung, ya maka ketika kita sampai ke hotel, ya misalnya kita waktu sholat sudah selesai, kan bisa sholat di hotel berarti kan. Nah, bisa menggunakan khufnya di situ, atau tadi kaos kaki yang memang sudah memenuhi kriteria untuk diusap, maka bisa diamalkan. Cuman kalau di masjid saya khawatir ya nanti jadi ya perdebatan dan perkelahian, maka sebaiknya jangan. Ya, daripada kita ribut masalah mengusap khuf, ya lebih baik dihindari. Ya, toh ini juga hukumnya cuma sekedar rukhsah, ya, bagian dari syariat yang tidak harus dilakukan. Baik. Ini ya tentang mengusap apa namanya kaos kaki. Ya, dalil yang digunakan di dalam mazhabnya Imam Ahmad itu ada dalil dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi diriwayatkan dari 6 atau 7 sahabat, itu di sini tidak disebutkan ya. 6 atau 7 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengusap jawrab. Jawrab itu maksudnya tadi kaos kaki. Jadi ada sahabat yang mengusap kaos kaki. Ya, makanya ini dijadikan sebagai penguat di dalam mazhabnya Imam Ahmad. Ya, tetapi beberapa ulama mazhab seperti di dalam mazhab Syafi'i, di mazhabnya kita di sini ya, itu tidak diperbolehkan mengusap kaos kaki. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian kata beliau memberikan ilahnya di sini. Kata beliau, وكذلك يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخيرة. Jadi tadi ini pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan jorok. Sudah masuk. Baik, mungkin kita azan terlebih dahulu dan barangkali ada pertanyaan dari para jemaah bisa dipersiapkan. Baik, barangkali ada pertanyaan dari para jemaah. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan kaos tadi. Kita bepergian kita pakai sepatu dan kaos kaki. Nah, ketika kita berwudu, apakah sepatunya kita usap atau kita lepas sepatunya baru kita usap kaos kaki? Ya, Masya Allah. Terus yang kedua, ini di luar konteks. Nah, ada doa yang ini kan dia Nabi Rabbi Habli bin As-Salihin. Tapi kita mau tambahkan Rabbi Habli wa Fulan bin As-Salihin. Baik, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, ya tadi, maka dilihat dulu pertama sepatu yang kita gunakan ini sepatu yang memenuhi kriteria mengusap khuf atau enggak. Ya kan nanti kita akan bahas tuh di antara kriterianya
harus menutupi semua bagian kaki yang dibasuh ketika wudhu. Berarti dari ujung kaki sampai atas mata kaki. Kan nggak semua sepatu itu menutupi mata kaki. Ada sepatu yang di bawah mata kaki gitu. Nah, kalau sepatunya di bawah mata kaki, maka sepatunya dibuka, kaos kakinya diusap. Ya, kaos kakinya diusap. Ya. Berarti kita masuk di dalam pembahasan tentang al-mashu alal jawarib, ya, mengusap kaos kaki. Ya. Ya, sesuai dengan pendapat di dalam madhabnya Imam Ahmad. Tetapi kalau sepatunya kita tadi sepatu apa sih boot ya, yang menutup mata kaki yang tinggi itu sampai menutup mata kaki, maka nggak perlu dibuka. Ya, kita cukup mengusap ya sepatunya dan itu sudah termasuk bagian dari mengusap khuf. Ya, itu tidak ada khilaf di situ. Kalau sepatu itu selama dia bisa menutupi semua bagian, ya, maka dia masuk kategori khuf yang terbuat dari jilid, yang terbuat dari kulit. Ya, berbeda dengan tadi kaos kaki. Kalau kaos kaki kan ada khilaf yang kuat di situ dengan para ulama. Sedangkan kalau sepatu ya semua sepakat bisa, ya selama dia sesuai dengan kriteria khuf yang bisa diusap tadi. Salah satunya menutup mata kaki. Maka kalau menutup mata kaki, maka silakan langsung usap sepatunya tanpa perlu dibuka. Ya. Kalau dibuka lagi maka wudhunya jadi batal, harus wudhu lagi. Nah, ini yang jadi kendala, makanya seperti yang saya katakan, nanti bisa diamalkan ketika masuk hotel. Jadi sholat dengan sepatunya. Ya, karena diantara sunnah yang juga jarang kita amalkan hari ini, sholat menggunakan sendal. Ya, Rasulullah itu pernah sholat tanpa sendal, pernah juga sholat menggunakan sendal. Ya, ini diantara yang ya sunnah yang jarang kita lakukan hari ini karena tadi ya, menjaga kebersihan masjid. Ya, tapi semoga nggak dibuka sunnah ini karena kasihan nanti yang tukang bersih masjidnya kotor jadinya. Baik, jadi diamalkan dalam kondisi-kondisi yang memang mudah diamalkan ya, karena tadi mungkin kita sholat di luar karena full, silakan pakai sendal, ya tidak masalah, ya boleh. Ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua tentang doa, ya, doa itu kan ada dua, ada doa yang ma'thur dan ada yang ghair ma'thur. Ma'thur itu maksudnya ada atharnya, ada riwayatnya dari Nabi SAW atau termaktub di dalam Al-Quran. Ini disebut dengan doa ma'thur. Ya, maka ini doa yang paling utama. Doa yang paling utama. Kalau misalnya kita tambah, tidak masalah. Tetapi dia berubah dari kondisi dia doa ma'thur menjadi doa yang ghair ma'thur. Boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana kita bebas berdoa dengan bahasa Indonesia, apapun yang kita mau minta, nggak masalah. Ya, tetapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, yang lebih afdol itu doa yang ma'thur. Ini yang paling afdol. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak tahu doa yang sesuai dengan hajat kita, daripada kita nggak doa, mending kita doa sesuai dengan kemampuan kita. Ya, boleh silakan. Ya, dengan doa yang ma'thur, dengan yang tidak ma'thur, silakan boleh saja. Yang nggak boleh itu kalau nggak doa sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada, silakan. Hukumnya sunnah ya. Ketika kita mengantar mayat ke pemakaman, kemudian kita pulang, itu harus apa sunnahnya? Sunnahnya? Baik. Oh iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, memang sebagian ulama ya itu mengkategorikan wudu setelah mengantarkan jenazah hukumnya sunnah. Sama seperti mandi setelah memandikan jenazah. Ya, sebagian ulama madhab itu mengatakan itu sunnah. Ya. Tetapi sebagian lain mengatakan itu bukan bagian dari sunnah. Makanya beliau di sini tidak menyebutkan tentang apa namanya berwudu sebelum setelah mengantarkan jenazah. Ya, tapi kalau kita mau berwudu setelah itu, ya silakan saja karena memang ada pendapat dari kalangan para ulama madhab. Ya seperti di madhab kita, di madhab Syafi'i juga dikatakan sunnah. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Silakan bisa saja. Ya, sekali lagi yang saya katakan fikih muyassar ini ditulis oleh beberapa pakar, tapi memang mereka yang madhabnya Hambali rata-rata. Ya, meskipun tidak fanatik terhadap madhab. Ya, ketika yang sahih adalah pendapat di dalam madhab Syafi'i, maka mereka akan mengatakan pendapat tersebut. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab. Ya, ada lagi? Mengenai wudu sebelum tidur. Nah, karena kita mau tidur, kadang-kadang tidurnya itu nggak cepat. 10 menit, 15 menit kita taruhlah buangin lagi. Kita harus ulang karena ini sunnah, kita cukupkan aja. Baik, masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Kalau memang kita udah berusaha
ya, maka minimalnya kita sudah mengamalkan sunnah. Ya. Meskipun tetap dianjurkan itu wudu lagi. Ya, ya, ya. Tetapi ya ini kan berat ya, apalagi kalau mohon maaf orang yang mudah kentut ya. Ya mohon maaf, kan ada orang-orang seperti itu biasanya ya lebih mudah untuk kentut, dikit-dikit kentut gitu kan. Ya tentu ini berat. Ya, dan syariat itu tidak memberatkan yang seperti itu. Ya, maka niat dari awal untuk berwudu sebelum tidur itu insya Allah sudah jadi pahala. Itu sudah jadi pahala meskipun setelahnya batal. Ya, kentut. Ya, tapi tetap yang bagusnya kalau kita bisa wudu lagi alhamdulillah gitu. Tetapi kalau nggak bisa ya semoga itu sudah tercatat karena kan kita sudah niat wudu dulu sebelum tidur, tapi qadarullahnya batal. Ya. Yang nggak dapat pahala itu ya nggak wudu sama sekali. Baik, ya, barakallahu fiik. Ada lagi? Ya, ya silakan Pak. Kalau itu kan, kalau kita kan bisa 3 kali ya. Iya. Satu nggak salah, atau saya salah aku ya. Kalau kita ragu-ragu, ini sudah yang ketiga atau yang kedua. Nah, kalau sholat kan kita ada yang 2 rakaat. Iya, paling sedikit. Kalau dulu ini dipakai yang Anggapnya paling banyak. Ya, anggap itu kalau wudu ragu antara 2 dan 3, anggap aja itu 3. Biar kita tidak termasuk antara yang basuh 3 dan 4 gitu. Udah biarin aja antara 2 dan 3. Ya, karena kalau udah 4 kali basuh ini udah masuk kategori israf, berlebihan di dalam berwudu. Ya. Kenapa kalau sholat harus mengambil yang paling sedikit? Karena kalau nanti misalnya sholat isya misalnya Pak, kita masuknya nanti antara 3 dan 4, berarti ada kemungkinan kurang. Kurang ini bermasalah kalau dalam sholat. Ya kalau dalam wudu nggak bermasalah kurang. Karena Rasulullah pernah membasuh sekali, pernah membasuh 2 kali. Ya, jadi kurang dari 3 itu nggak masalah kalau dalam wudu. Yang bermasalah justru lebih dari 3. Sedangkan sholat yang bermasalah itu kurang. Kalau yang lebih nggak sebermasalah yang kurang. Ya, yang lebih itu bisa nanti diganti dengan sujud sahwi. Gitu ya kan bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu nanti disebutkan di syarat-syaratnya. Masya Allah, insya Allah kita bahas di kajian berikutnya. Ya, Bapak-Bapak. Semoga Allah mudahkan. Ya. Cukup insya Allah. Baik, cukup insya Allah untuk kajian kita pada malam hari ini. Ya, sekali lagi semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan ya semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.